sebelumnya kudus dan sucikan hati kami agar layak kami bersekutu dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Mari kita buka firman Tuhan yang tertulis di Yesaya 40 dari ayat 27 sampai 31. Kita baca secara bergantian, ya. Saya baca ganjil dan bergantian sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan, Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak menduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan terutama jatuh ke tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Luar biasa firman Tuhan ini. Kembali kalau kita ingat berapa tahun yang lalu kita diperhadapkan kepada COVID-19, dan akibat itu ada banyak yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, ekonomi, dan segala macam. Nah, di sini diperumpamakan Raja Wali. Ini karakter Raja Wali ini berbeda dengan karakter burung yang lain. Kalau burung yang lain lari dari masalah, tapi karakter Raja Wali ini begitu dia ada masalah, dihadapinya masalah itu, justru ada badai, ada angin, dia dilawannya badai itu. Tapi karena dilawannya badai itu, angin itu, dia menjadi bisa hidup, bisa terbang setinggi-tinggi. Jadi dia tidak lari dari masalah. Saya percaya Lester, biarpun kita hadapi berbagai masalah, kita tidak lari. Kita seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Makanya kita bertahan sampai malam hari ini. Sangat luar biasa. Nah, kalau kita lihat di sini tadi di ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Kenapa diperumpamakan orang muda? Orang muda kan biasanya kuat, tapi mereka letih dan lesu. Dan teruna-teruna yang kuat, gagah perkasa juga mereka lemah. Tapi ada hal yang dikatakan di dalam firman Tuhan ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi kuat pun kita lihat fisiknya, orang muda kan kuat. Pandangan secara fisik mereka kuat. Tapi di sini yang kuat itu siapa? Yang kuat adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, ini sungguh luar biasa firman Tuhan mengingatkan kita betapapun badai yang kita hadapi, gelombang hidup yang kita hadapi di dalam menjalani hari-hari kita, tapi ada janji Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Seperti apa sebenarnya menanti? Kalau ada yang kita nanti-nantikan, berarti ada yang kita harapkan hasil akhir. Seperti itu kan? Sama kita kayak nanam padi. Misalnya kita tanam padi, udah kita urus bagus-bagus, kan kita nantikan hasil akhirnya. Apalagi kalau sawah itu yang belah pinang mungkin ya, karena sudah punya, kita juga belah pinang. Kalau nggak ada hasilnya, mungkin kita lebih sekuat tenaga lagi kita untuk supaya hasil akhirnya dapat. Nah, seperti itu juga kita menantikan Tuhan. Jadi di sini dikatakan apapun
yang kita hadapilah kita seolah-olah kita selalu dengan menanti-nantikan Tuhan. Misalnya ada masalah, biasalah dalam kehidupan, ekonomi kurang bagus, atau kita udah melakukan kebaikan lalu dibalas dengan kejahatan. Kenapa kita mampu kita bersyukur? Kenapa kita mampu kita berdamai dengan mereka? Karena yang kita nantikan bukan di dunia, tapi mahkota yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Jadi kita apapun yang kita rasakan di dunia ini, mungkin kita ekonomi kita agak merosot, semualah. Jadi sebenarnya apa yang terjadi, kalau saya perhatikan apa yang terjadi di balik Corona 19 ini, kita disuruh di rumah, tidak boleh keluar, kita suruh ibadah di rumah. Berarti kita harus pribadi kita ini benar-benar bersekutu dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan di rumah kita sendiri, mencari hadirat Tuhan di rumah kita sendiri, karena kita tidak boleh ke gereja selama ini. Nah, ini proses sebenarnya. Jadi semua sebenarnya kalau kita lari ke firman Tuhan, apapun yang terjadi, kita punya kekuatan. Nah, itu semua seizin Tuhan. Apapun corona terjadi, kalau Tuhan tetap menjadi pembelah saya, Tuhan tetap menjadi kemenangan kita seperti itu. Jadi kita memperoleh kekuatan. Jadi kita pun Ibu Esther di sini, kalau ada dari kiri ke kanan, apapun yang terjadi, Esther menggosip segala macam, kita percaya menggosip di dalam nama Yesusnya kita. Amin. Menggosip hal dunia. Nah, kalau menggosip hal dunia, biarlah itu diingatkan Tuhan kita supaya menggosip hal dunia itu selalu hal-hal yang positif, yang membantu kita menjalani hari-hari kita. Jadi itu. Jadi sekalipun memang benar-benar kita harus pribadi selama ini, kita harus dipandu beribadah mungkin ya. Mari kita berdiri, mari kita nyanyi, harus gitu dibikin situ di gereja. Tapi hal ini setelah COVID-19 2 tahun, kita disuruh ibadah rumah. Benar-benar harus pribadi kita yang bermohon kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan di rumah kita sendiri, meminta hadirat Tuhan supaya hadir di rumah kita sendiri. Kalau itu kita lakukan, maka kita menjadi orang yang berkemenangan. Sekalipun COVID-19, maka orang-orang percaya tidak akan terkena terlalu berkemenangan seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, contoh paling sederhana ini sering saya ulang-ulang, jika kita bersyukur di dalam segala, Tuhan memberikan hikmah. Contohnya mahal minyak, mahal semua. Nah, barangkali mahal minyak kita menjadi mengarsik, ya kan? Nah, masih lebih bergizi. Minyak itu untuk kotor ya, tim kesehatannya, usus kita itu bisa lengket. Tapi dengan mengarsik asalnya lengkap, barangnya akan menyehatkan tubuh kita. Jadi luar biasa firman Tuhan pada malam hari mengingatkan kita, biarlah hari selanjutnya corona nggak ada lagi, kita semakin indah ibadah kita, biarpun kita beberapa orang, Tuhan bukan melihat jumlah yang banyak, tapi Tuhan melihat hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saya bacakan sekali lagi ayat 31 ini ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Menanti-nanti. Kita bayangkan kita menantikan uang, ada yang mau ngasih uang sama kita. Kuat kita kan? Kuat. Padahal uang itu bukan membawa itu apa? Uang saja. Nanti akan kuantar uang mau kau katanya. Menantikan itu pasti dosa. Apalagi menantikan Tuhan yang akan memberikan hidup kekal kepada kita di surga untuk menerima mahkota yang disediakan Tuhan bagi orang-orang percaya. Sangat luar biasa. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah kita undang campur tangan Tuhan. Perencanaan kita, semuanya kita undang campur tangan Tuhan. Dan tetaplah seolah-olah kita menantikan Tuhan. Biar ada perguluman dari anak, saudara, mertua, tetangga, segala macam, dari bisnis, dari pimpinan kita, tetaplah kita menghadap Tuhan. Mari kita saling satu sama lain saling mendoakan. Mungkin saya menyampaikan itu bisa saja saya diuji, ya kan? Mari kita saling menguatkan satu sama lain agar firman Tuhan yang diperdengarkan malam hari ini boleh menjadi milik kita, dimeteraikan di dalam roh hati kita yang paling dalam untuk
memperbarui hidup kita hari lepas hari, iman kita semakin meningkat. Toh dunia ini akan berlalu ya, sama seperti uap saja kata dia. Tapi firman Tuhan, kuasa Tuhan tidak akan berlalu. Kerajaan kekal yang itu yang kita raih, kita nantikan. Mari kita lebih semangat lagi untuk kita hidup diberkati untuk memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena kami selalu mendengarkan firman yang sungguh luar biasa Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang percaya, yang selalu menantikan Engkau Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, pergumulan dari keluarga dan segala macam yang tantangan hidup yang kami hadapi Tuhan Yesus. Tapi biarlah hati kami semakin kuat seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Dia tidak lari dari masalah, tapi dia menghadapi masalah bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan, biarlah hidup kami seperti Raja Wali menghadapi masalah, terbang menjadi tinggi sekali Tuhan, hidup berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh keluarga kami dimanapun berada saat ini, dan ibadah kami ini Tuhan menjadi ibadah yang indah Tuhan. Terima kasih Bapa, biar ibadah selanjutnya Tuhan tetap diambil alih kuasa Roh